semua, perkenalkan nama saya Fidel Judika Nopel dengan NIM 2414010076. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam jantan dan ayam betina. Yang pertama, sistem saluran reproduksi pada ayam jantan. Organ reproduksi ayam jantan berada di dalam tubuh. Berikut adalah bagian-bagian utamanya. Yang pertama, testis, berjumlah sepasang, berbentuk oval, dan terletak di rongga perut. Fungsinya adalah memproduksi sperma atau spermatozoa dan hormon kelamin jantan, yaitu testosteron. Yang kedua, epididymis, berupa saluran kecil yang menempel pada testis. Fungsinya adalah sebagai saluran transportasi sperma dari testis menuju saluran deferens. Epididymis juga berperan dalam pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Yang ketiga, saluran deferens atau vas deferens, saluran yang lebih panjang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis ke kloaka. Saluran ini juga menjadi tempat penyimpanan sperma sebelum diejakulasi. Yang keempat, kloaka merupakan muara dari saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Pada ayam jantan, kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran sperma saat proses kawin. Baik, saya akan menjelaskan sistem saluran reproduksi pada ayam betina. Pada ayam betina, umumnya hanya organ reproduksi di sisi kiri yang berkembang dan berfungsi secara normal. Sedangkan yang di sisi kanan mengalami rudimenter atau tidak berkembang. Sistem ini sangat kompleks karena bertanggung jawab dalam pembentukan sebutir telur secara lengkap. Berikut adalah bagian-bagian saluran reproduksi ayam betina. Yang pertama, ovarium, berbentuk seperti tanda anggur dan terletak di rongga perut sebelah kiri. Fungsinya adalah tempat produksi sel telur, ovum atau kuning telur, dan hormon-hormon reproduksi seperti estrogen. Yang kedua, oviduk atau saluran telur, saluran yang sangat panjang dan berliku, tempat di mana telur berbentuk oviduk terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsinya yang berbeda. Yang pertama, infundibulum, bagian pertama dan terpendek dari oviduk. Fungsinya adalah menangkap kuning telur yang telah matang setelah dilepas dari ovarium. Jika ada sperma fertilasi atau pembuahan terjadi di sini. Yang kedua, magnum, bagian terpanjang dari oviduk. Disinilah kuning telur dibungkus dengan putih telur atau albumin. Proses ini memakan waktu sekitar 3-4 jam. Yang ketiga, isthmus. Setelah dari magnum, kuning telur yang sudah dilapisi putih telur bergerak ke isthmus. Di bagian ini terbentuk dua membran atau selaput cangkang telur. Proses ini memakan waktu sekitar 1-1,5 jam. Yang keempat, uterus atau kelenjar kerabang. Bagian ini sering disebut sebagai sel gland karena fungsinya sangat krusial dalam pembentukan cangkang telur yang keras. Proses ini, pengempuran dan pewarnaan cangkang terjadi di sini, dan ini merupakan bagian terlama dari seluruh proses pembentukan telur, sekitar 20 jam. Yang kelima, vagina, bagian terakhir dari saluran reproduksi. Fungsinya adalah sebagai saluran untuk mengeluarkan telur dari uterus ke kloaka. Vagina ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang berikut, kloaka, lubang tempat keluarnya telur, feses, dan urin. Telur yang sudah utuh akan keluar melalui kloaka saat proses bertelur, ovosion.